Mafia tanah itu masih kelas-kelas, Pak. Ada yang kelas ringan, kelas menengah, kelas berat. Kalau kelas berat ini adalah dia sudah berkolaborasi dengan mafia peradilan. Oh, itu ngeri. Itu ngeri kalau sudah berkolaborasi dengan peradilan. Itu udah lewat. Sampai satu tanah itu 5 sampai 6 putusan yang berbeda sehingga tidak dapat dieksekusi. Ya. Artinya apa di sini? Mafia tanah dengan mafia peradilan kalau sudah berkolaborasi begini jadinya. Jadi, kalau kita tanyakan kapan mulainya mafia tanah itu mulai sejak zaman Raffles. 1811 sudah terdapat rekayasa data. Itu kan kejahatan dong. Intinya, mafia tanah itu bermain di mana? Bermain di manipulasi data. Bermain di administrasi. Bermain di administrasi. Sebenarnya ada satu lagi fisik, tapi fisik itu kalau administrasi tidak ada kan gampang diusir kan. Sobat Panangian, saya mengundang kembali untuk yang kedua kali sobat lama saya yang baru saja ketemu kontaknya setelah 20-an tahun ya. Tapi beliau ini memang sangat concern dan sangat fokus menjadi seorang ahli hukum di bidang properti. Nah, itu yang paling menarik. Oleh karenanya, banyak simpang siur di luar tentang bank tanah, mohon maaf, mafia tanah. Dan semua orang menginterpretasikan dengan berbagai definisi mafia tanah itu apa sih? Dan sejak kapan sebenarnya mafia tanah itu muncul dalam realitanya di bidang hukum di Indonesia, di lapangan? Dan bagaimana sejarahnya? Sebelumnya itu nanti akan kita cari bagaimana solusinya. Ujung-ujungnya kan itu. Tapi nanti berapa seri pun itu nggak ada masalah. Yang penting di sini sudah datang beliau itu, pakarnya, dan saya sapa dulu sobat lama saya ini. Selamat datang Bung Erwin Kalo. Sama-sama Pak, ya, terima kasih waktunya. Edisi kemarin akan keluar secepatnya, lagi diproses. Dan ini adalah edisi lanjutan yang kita coba mengupas tentang mafia tanah. Nah, jadi saya pertama-tama nanya dulu. Sejak kapan istilah mafia tanah itu real di dunia hukum Indonesia atau di lapangan di Indonesia? Oke, kalau menjawab pertanyaan secara langsung saya jawab itu mafia tanah itu terjadi sejak zaman pemerintahan kolonial Raffles. Oh, ya, sudah sejak lama ya? Sejak Raffles itu sudah terjadi. Tetapi saya mau luruskan dulu. Mafia tanah itu dalam bahasa kita sehari-hari itu cuma istilah. Betul. Bukan bahasa akademik. Bukan. Kalau mafia kita lihat dari kamus Purwadarminta atau Black Law Dictionary, mafia itu kan organisasi kejahatan yang permanen. Sedangkan yang di Indonesia ini itu adalah tidak permanen. Dia case by case, by project dia. Orangnya bisa ganti-ganti. Jadi bukan mafia sebenarnya, tetapi kita lebih mudah, udahlah mafia. Artinya ada 2 orang atau lebih yang bekerja sama melakukan kejahatan di bidang pertanahan. Nah, itulah mafia tanah kalau kita mau definisikan secara sederhana. Nah, perlu kita ketahui dulu mafia tanah ini kan dia bermain di tentang kepemilikan. Kepemilikan yang diklaim, yang dikacaukan apa semua. Nah, ada bagusnya ya sedikit saja sejarah kita mundur ke belakang. Bahwa sebelum zaman kolonial di Nusantara ini kan kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini. Nah, pada saat itu di seluruh Nusantara ini menurut penelitian saya belum menemukan satu literatur yang mengungkapkan adanya sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Tidak ada sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Yang maksudnya kepemilikan pribadi. Karena tanah itu semua milik raja. Semua tanah milik raja. Masyarakat itu punya hak mengelola, hak memanfaatkan. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi tidak ada masyarakat punya hak. Masyarakat cuma hak mengelola hak ini. Nah, VOC yang datang di pertama 1602 di Maluku lalu pindah ke VOC yang melihat itu semua, dia datang ke sini VOC, pertamanya susah negosiasi, akhirnya minta izin ke Raja William. Waduh, susah negosiasi kalau begini. Oke, bisa menggunakan senjata, pakai senjata. Baru disitulah mulai ini kan. Tetapi
tujuan mereka kan mengamankan apa namanya hasil pertanian ini untuk diekspor rempah-rempah ke sana semua itu. Nah, apa yang terjadi? Itu berjalan lancar, tetapi VOC itu bangkrut. Ya, VOC bangkrut itu tahun 1799. Kenapa dia bangkrut? Terjadi korupsi di dalam. Korupsi pejabat-pejabat VOC sendiri karena sistem kontrol nggak ada, pengawasan tidak ada. Nah, korupsinya apa? Ya, dia store ke negara kirim berapa, dia jual ke Malaka pasar bebas berapa, ya begitulah. Nah, apa yang terbetik di pikiran kita pada sini? Berarti korupsi pertama kita diajar oleh VOC. Iya. Inilah dan Anda jangan heran kalau modus korupsi itu sampai 5 abad kemudian masih ada. Jadi korupsi kita diajar korupsi itu sama VOC. Nah, akhirnya VOC dibubarkan, pemerintah kolonial yang ambil alih. Diambil alih. Ya masih, tapi tetap gagal juga, tetap rugi juga. Nah, pada saat Inggris Raffles yang apa namanya yang masuk ya, Raffles itu di apa namanya Raffles masuk itu di tahun 1811. Nah, disinilah pertama adanya administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan itu begini, Raffles ini menyuruh satu tim peneliti namanya Mackenzie tentang kepemilikan tanah di Indonesia. Diketahui bahwa di Indonesia tanah milik raja, sehingga kalau raja-raja ini dikuasai oleh pemerintah Inggris, berarti tanah milik kerajaan Inggris dong. Kan begitu logikanya. Ya kan? Begitu logikanya. Tanah milik Inggris. Nah, tanah semua milik Inggris. Raffles mengenalkan dulu kalau waktu sistem kerajaan, raja itu mempunyai yang namanya abdi dalam priai yang menghubungkan dengan rakyat. Di rakyat ini naik tanam, sumbang dia panen 3 pikul, 1 pikul ke kerajaan, kan begitu, upeti namanya. Nah, di dalam masyarakat sendiri ada kasta-kastanya. Ada komandannya, namanya dia petani singkep. Petani singkep ini yang mengkoordinir beberapa petani. Jadi petani yang langsung bertani beneran, itu justru dia tidak punya kewajiban pajak. Singkep ini yang mau pajak, tapi dia yang memungut. Raffles datang, tidak ada lagi semua itu semua, tidak ada tanah milik, tidak ada lagi raja, tidak ada singkep, tidak ada priai, tidak ada. Semua langsung masyarakat yang tanam sewa. Dia bikin namanya land rent. Land rente. Land rent ini sewa tanah. Ya, sebenarnya sih sepintas lebih bagus dong kita sewa. Tetapi kan sama aja. Kenapa? Kalau sewa, hasil tidak hasil kan tetap bayar. Nah, di sini awal mulanya pertama kali administrasi pertanahan kita. Tahun 1811. 1811 land rent dibikin. Nah, bagaimana caranya untuk membackup program ini? Tentunya kan ada administrasi. Ya kan? Betul. Administrasi, ya betul dong. Bagaimana caranya? Si anu sewa di mana kan nggak tahu. Nah, makanya untuk membackup dibikinlah sistem administrasi yang sangat sederhana. Dibikin buku A, letter B, yang sampai sekarang kita letter C. Pernah ingat kan? Nah, ini jadi gini. Nah, begini. Ini makanya kalau orang tidak tahu cerita ini, itu kayak jimat itu letter C, kayak jimat. Kalau kita tahu letter A, dibikinlah letter A itu buku namanya daftar. Buku A itu daftar penduduk. Letter B itu daftar desa. Letter C itu daftar tanah. Letter D daftar pajak, daftar sampai letter H. Letter ini kan sudah tidak relevan. Sudah ada sensus penduduk, sudah ada ini, sudah ada pemetaan, tidak ada. Tetapi kenapa letter C masih relevan sampai sekarang? Hari ini? Karena merujuk riwayat tanah. Tapi ingat, letter C ini daftar Anda menyewa, bukan milik loh. Iya dong, iya. Ini yang harus Nah, untuk membuat letter C ini dibikinlah pada saat 1811. Bagaimana kita membayangkan di tahun itu orang yang sekolah berapa orang? Di sinilah terjadi rekayasa data antara priai tenar lokal dengan pejabat kolonial lokal. Jadi double sertifikat sudah bukan sertifikat, daftar. Daftar. Bukan double. Di sinilah dicatat semua orang-orang yang tidak berwenang.
Kalau saya anu lokal, anak saya, cucu saya, sepupu saya masukkan semua namanya. Lah, kan tidak ada yang komplain. Iya dong, iya dong. Siapa yang komplain, orang petani buta huruf semua kan? Kan kita berdua aja nih. Oke, yang penting kan setoran jalan. Udah gila, udah. Jadi di 1008. Jadi kalau ada orang bawa, Pak Herun saya punya girik, saya punya formulir tahun 1902, 1800 saja sudah dipalsukan. Apalagi 1900. Jadi kau jangan bicara tentang umur sama saya. Raffles itu bikin itu sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Kan pemerintah kolonial kan tidak bisa, tenaganya kan berapa orang, pasti kan. Iya kan, priayi-priayi lokal, amtenar lokal yang bekerja sama anak cucunya dia kasih ini. Padahal ini kan sebenarnya daftar untuk penyewa. Sebenarnya ini. Nah, awalnya penyewa itu dia merujuk berarti dia menguasai fisik. Nah, disinilah kelebihannya letter C, bahwa orang itu pernah menggarap. Makanya dia diminta bayar sewa letter C ini, ya kan? Raffles itu tetap dianggap gagal karena utang banyak. Waktu Inggris dan Belanda perdamaian di Eropa dikembalikan ke Inggris. Nah, ada namanya orang letkol namanya Van de Bos. Van de Bos ini anak seorang dokter, bikin suatu paper cara solusi karena kan ini kan Eropa bangkrut ini, tidak ada uang. Bagaimana caranya dapat uang? Tidak ada jaminan produksi di situ. Dan Bos bilang tanam paksa, kultur stelsel, tanam paksa, dipaksa kau harus tanam ini dan kasih ke saya. Disetujui sama raja. Pergilah kau di sana. Dan Bos bikin tanam paksa, kultur stelsel. Di kultur stelsel ini tetap terjadi korupsi. Karena di dalam ketentuan itu, makanya poinnya menarik karena ada kaitannya kita dengan tentang korupsi tentang ini. Tetap terjadi. Kenapa? Kultur stelsel itu sepertiga dari tanah yang kau garap harus tanam tanaman yang ditunjuk oleh pemerintah. Kau tanam kopi, tanam lada, tanam ini sepertiga. Tapi dalam praktek di lapangan dia suruh setengah. Dia naik, anunya dimainkan di sini. Kenapa? Sebagian dijual di pasar bebas di Malaka. Tetap pemerintah Inggris, pemerintah mau Belanda di sana, mana ada pengawasannya. Kalau pejabatnya di sini yang sudah jadi yang mengajari kita korupsi itu Belanda. Itu poinnya saya. Nah, yang berikut adalah tanam paksa itu akhirnya Den Bos sukses. Melunasi utang VOC, memberikan sumbangan yang besar terhadap kerajaan Belanda. Sukses. Inilah yang memancing ya orang-orang kaya Eropa melirik itu. Namanya bisnis bagus nih. Ya toh nih. Tetapi kan itu Hindia Belanda kan negara. Nah, disinilah bagaimana pengusaha-pengusaha Eropa itu mempengaruhi parlemen supaya membuat undang-undang bahwa swasta asing bisa masuk. Ya kan? Makanya adalah namanya itu Agrariswet AG. Itu undang-undang tentang pertanahan yang pertama di Indonesia. Sebenarnya itu ada politik etis sebelumnya. Jadi di situ memang seakan-akan di Agrariswet itu mengakui hak-hak masyarakat, mengakui ini, mengakui itu. Sekarang baik, tetapi penyelundupan pasalnya adalah dimungkinkan swasta asing untuk menyewa langsung kepada rakyat, membeli langsung. Dulu kan nggak boleh. Semua melalui pemerintah, kok nggak boleh langsung. Itu swasta asing yang melihat itu masuk, bikinlah Agrariswet. Nah, di Agrariswet ini swasta asing mulai masuk. Nah, tapi tetap juga korupsi tetap berjalan. Nah, poin yang saya tangkap di dalam kejadian ini apa? Jadi sejak zaman itu ya 1800-an itu sudah terjadi juga namanya corruption by the law. Apa bedanya? Kita kan juga dulu banyak kan pengusaha kumpul, kumpul duit, store untuk undang-undang ini disahkan, atau titip-titip pasal lah. Apakah undang-undang rokok lah, undang-undang apa semua lah. Coba kita perhatikan kalau misalnya undang-undang kan dalam undang-undang semua ketentuan dalam undang-undang 45 harus ada turunannya berupa undang-undang. Di undang-undang 45 ada anak telantar dan orang miskin dipelihara oleh negara. Sampai sekarang nggak ada undang-undangnya. Kenapa? Karena tidak ada yang modalin. Coba kalau kita bicara undang-undang migas, semangat kita bahasnya. Kalau enggak kita bikin sekarang aja. Kalau kita bahas undang-undang perbankan, semangat bahasnya. Poin saya adalah sejak zaman itu di Belanda sendiri, parlemen Belanda juga bekerja sama dengan para konglomerat di Eropa sana
untuk menggolkan satu aturan. Ya. That's the point. Ini poin saya di sini nih. Ya. Bahwa sejak jadi jangan kau bilang sekarang ya, sejak zaman 1800 juga sudah ada itu pengusaha yang bayar undang-undang. Ya. Zaman Jepang tidak memperhatikan masalah itu. Karena perang. Bahkan semua diakuisisi, perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda diambil alih. Supaya mengambil hati sama si rakyat pribumi, ambil kita Nusantara. Tapi kau bantu saya perang ya, semua begitu. Nah, disinilah orang-orang yang tahu, yang terlibat dari awal tentang masalah tanah, bekerja. Letter C semua, itu udah kacau balau administrasi itu. Ya kan? Jadi, kalau kita tanyakan kapan mulainya mafia tanah itu mulai sejak zaman Raffles. 1811 sudah terdapat rekayasa data. Itu kan kejahatan dong. Ya, rekayasa. Waktu pemerintahan Jepang apalagi udah kalang kabut itu. Nah, masuk ke pemerintahan kita proklamasi itu kan anunya kan di UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria 1960. ya 60 ya 24 September itu kan melalui proses panitia Jogja, panitia Jakarta, panjang lah. Tetapi intinya di dalam perubahan yang mendasar di situ diakuinya hak-hak pribadi, makanya ada sertifikat hak milik, ya kan, diakui sejak zaman kan ada namanya domain fair clearing. Domain fair clearing itu adalah semua tanah yang tidak bisa dibuktikan haknya berdasarkan surat adalah milik negara, milik raja. Raja Belanda tentunya. Ya, bagaimana ada surat? Dulu kan belum ada surat memang. Jadi semua milik ini yang saya kasih aja. Nah, itu sudah dihapuskan. Ya, beberapa peraturan Belanda dihapuskan. Lalu dia perbedaan di sini adalah diakuinya hak-hak pribadi dengan hak milik. Tetapi pemerintah masih mengontrol. Jadi kan pernah nggak kita bahas kenapa sih kita pakai ada jenis-jenis hak? Ada hak milik, HGB, hak pakai. Kenapa? Untuk apa itu coba? Pernah nggak dibicarakan untuk apa itu? Belum. Itu supaya pemerintah mengontrol dan mengatur peruntukan tanah. Kalau HGU untuk pertanian, HGB untuk bangunan, ya toh ini dibikinlah itu jenis-jenisnya. Karena peralihan ini dari Belanda ke Indonesia juga tidak serta-merta langsung berubah 100%, jadi masih banyak aturan-aturan yang diambil dari Belanda situ. Nah, inilah yang sampai sekarang sebenarnya harus kita selesaikan. Ya kan? Jenis-jenis hak, coba kalau kita berbicara jenis-jenisnya. Dulu, karena tujuannya ini untuk mengontrol ya dan peruntukan tanah, dibikinlah jenisnya. Sekarang sudah ada undang-undang tata ruang, sekarang sudah canggih. Masih relevan nggak jenis-jenis hak itu? Kalau saya tidak. Bikin aja dua hak. Hak milik yang terbatas sama hak apalagi satu yang terbatas, hak milik yang tidak terbatas. Toh juga masalah peruntukan, even dia punya hak milik, kalau mau bangun emang tidak butuh izin. Kontrol di situ. Jadi kita ini ada double triple kontrol yang sebenarnya mubazir. Kalau kita bikin dua saja kan nggak perlu. Nah, nanti saya bicara apa kaitannya dengan mafia tanah itu. Pada saat peralihan dari pemerintah Belanda ke Republik dan UPA, itu kan ada tetap diakui hak-hak sebelumnya. Hak sebelumnya itu kan ada Verfonding Belanda, ada Verfonding Indonesia, ada Verfonding. Ada HR dari Belanda itu kan ada Verfonding, Eigendom, ada hak Eva dan hak Opstal. Ini dikasih waktu sampai 1980, 20 tahun sejak UPA untuk dikonversi. Dikonversi apa? Kalau Eigendom itu menjadi hak milik. Ya, kalau hak Opstal menjadi HGB, kalau ini menjadi hak pakai, seperti itulah harus dikonversi. Nah, pertanyaan lanjut lagi, bagaimana kalau tidak dikonversi kan begitu? Nah, inilah mafia tanah bikin pula verfondingan. Udah bikin verfonding. Saya lucu kan dalam praktik kita audit. Dia verfonding bahasa Belanda. Ya, saya sebagai auditor, saya standar kita kasih translate penterjemah bahasa Belanda loh. Keluarnya puisi Belanda, Pak. Puisi Belanda, nggak ada hubungannya. Jadi banyak juga kita itu mafia-mafia yang masih mafia tanah itu masih kelas-kelas, Pak. Ada yang kelas ringan, kelas menengah, kelas berat. Kalau kelas berat ini adalah dia sudah berkolaborasi dengan mafia peradilan. Oh, itu ngeri. Itu ngeri kalau sudah berkolaborasi dengan peradilan. Itu udah lewat. Nah, ini banyak kasus-kasus legendaris yang saya katakan bahwa sampai satu tanah itu 5 sampai 6 putusan yang berbeda sehingga tidak dapat dieksekusi. Ya. Artinya apa? Di sini mafia tanah dengan mafia peradilan kalau sudah berkolaborasi begini jadinya.
Ya kan? Nah, yang berikut adalah sebentar. ya. Mafia tanah dengan mafia peradilan, mana yang lebih kuat dalam arti untuk menguasai atau memulai menginisiasi gitu loh? Mafia kan awalnya mafia tanah. Ya, berarti mafia peradilan kan yang membenarkan perbuatan itu. Ya, jadi kalau sampai ada 3 hasil dari pengadilan yang mensahkan satu barang dengan 3 berbeda, putusan yang berbeda. Disitulah mafia peradilan itu bekerja. Iya. Kan? Iya, oke, ngerti. Teruskan. Iya kan? Ya. Nah, jadi intinya mafia tanah itu bermain di mana? Bermain di manipulasi data. Ya. Bermain di administrasi. Bermain di administrasi. Ya. Sebenarnya ada satu lagi fisik, tapi fisik itu kalau administrasi tidak ada kan gampang diusir kan. Ya. Bermain di administrasi. Yang paling fundamental itu administrasi. Administrasi. Nah, kalau kita lihat rute administrasi itu ada tiga lembaga yang harus kita ini. Satu, kelurahan. Ya. Kelurahan ini kan bikin girik-girik itu kan di sini kan, girik-girik palsu. Ya. Kelurahan ya. Ya, kelurahan. Tapi sebenarnya dia bukan lembaga yang berwenang menerbitkan itu. Enggak. Kelurahan itu kan cuma debt collector. Kayak PBB sekarang, yang keluarkan kan kantor pajak. Dia yang nagih, kan begitu. Dulu juga begitu, kantor pajak yang bikin ini, kantor IPEDA dulu istilahnya, ya baru dikasih keluar, keluaran nagih. Tapi di keluaran nakal, suka ditambah-tambah. Ya, saya kasih contoh satu kasus yang kita tangani sempat ya. Orang tidak tahu bahwa ada namanya buku C. Dia tahu buku C. Buku C itu ada 2. Ya. Mafia tanah ini mungkin pemodalnya nggak tahu. Jadi buku C itu ada 2. Buku besar. Di buku besar itu dia mencatat secara daftar tanah. 1, 2, 3 rigid dia. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada keterangan tentang tanah. Cuma nomor, nama, dan lokasinya. Ya. Buku kecil menerangkan tanah ini. Nomor 1 punyanya Erwin, luasnya sekian, ya titiknya di sini. Makanya ada kode-kode di situ. Jadi pengenakan pajak zaman dulu itu bukan hanya berdasarkan luas, tapi peruntukan. Ya. Kalau dia S.02, itu S itu sawah, berarti itu tanah sawah. Ya. Kalau dia D, daratan. Itu ada kode-kodenya. Jadi kalau asal orang bikin, dia mengaku dia bikin S, padahal itu daratan. Nah ini bohong punya. Itu daratan itu. Sejak dulu daratan, sejak kapan dia jadi S? Ya. Jadi mafia tanah juga perlu pinter, perlu tahu ini, ya kan? Di kasus itu adalah buku besar itu tidak ada. Dia bikin di buku kecil itu dia masukkan satu girik. C nomor 351 namanya ini. Dari ini dia mengadu ke BPN bahwa itu sertifikatnya orang nggak benar. Ini girik saya, bla 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 bla. Kita auditor gampang aja begitu kita lihat, cek buku besar, tanya PB. Tidak ada di buku besar, berarti nih pidanain pemalsuan. Ya kan? Nah, ini motif sejarah tadi sudah mulai dari sejak 1811 sudah terjadi manipulasi data. Yang berikut adalah modus-modusnya itu adalah rekayasa data dan rekayasa ini. Ini kertas putih, kertas HVS putih itu kalau kita celup di air teh semalaman, besok kita jemur ke panas matahari, itu kekuning-kuningan kayak kertas 1902. itu udah pakai tulisan indah begini. Itu dan ada yang ini spesialis itu ada. Saya pernah Pak audit, namanya kita auditor ya. Makanya mafia tanah kalau ketemu saya yang audit nyerah juga dia. Transaksi pelepasan hak itu tahun 80. Materai pada saat itu masih 3.000. Dia pakai materai 6.000. Saya bilang, Pak, ini kelebihan, Pak. Dengan santainya dia bilang, enggak apa-apa lebih, kan saya ikhlas. Enggak apa-apa lebih. Padahal poinnya bukan lebihnya. Poinnya ini bohong punya. Kau bikin bukan pada saat ini. Maksudnya pengetahuan teknis seperti itu perlu. Dia bikinlah girik. Atau surat keterangan lurah begini-begini. Tahun sekian. Kita cek. Benar nggak tahun sekian lurahnya itu? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ini yang kelas-kelasan ini. Kelas menengah. Kelas menengah ini. Gampang itu. Iya kan? Dia bikinlah surat keterangan lurah begini. Kita cek tahun itu lurahnya bukan itu, cobalah. Atau lurahnya itu namanya tanda tangannya bukan itu. Dipalsukan sama dia. Iya,
Ditahu. Kalau dibilang ini lurah misalnya tahun 80 kan kita susah juga nyari orang udah mati pula orangnya kan. Iya kan? Ya tapi paling nggak bisa kita lacak lah ya. Ya. Sama ini biasa kalau mafia tanah itu terdiri dari ada bandar. Oh, yang membiayai ya? Yes, ada bandar. Terus Ada orang hukumnya, ya ada pengacaranya lah atau ada pengurusnya, ya? ahlinya, Ya. ini ya. Ya, lalu ada vehicle-nya. Apa itu? Orang-orang yang dipasang sebagai dia yang punya. Karena tidak mungkin yang punya modal pasang badan. Iya, nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat ya. Jadi pemainnya ya. Ya, pemainnya. Aktor. Ya. Kalau kita kumpulkan 100 sengketa tanah, ya, saya yakin 60% itu pasti melibatkan istilahnya ahli waris. Oh, ya dong. Ya. Ahli waris selalu. Ya. Karena bapaknya mungkin sudah jual, mungkin tidak punya, tapi difigurkan ahli waris. Ya, itu yang tadi aktornya itu ya. Aktornya ini ahli waris. Ahli waris dikasih 10 juta kan dia teken apa aja. Ya, Pak. Dan rata-rata kan uneducated kan yang dikasih ini. Ya. Dan satu cirinya, yang difigurkan itu rata-rata udah tua. Oh. Umur 60. Ya. Kenapa begitu? Ya. Supaya cepat mati. Kalau mati pidananya gugur, Pak. Oh. Ya kan pidana gugur kalau orangnya mati. Ya. Kalau pidana kan pelakunya siapa? Si A. Si A-nya mati pidananya nggak bisa diurus. Makanya yang tua-tua biar dekat-dekat supaya mudah-mudahan cepat mati. Waduh. Pidana luar biasa. Tidak pernah tersentuh pemodal. Iya. Apanya? Pemodal tidak pernah tersentuh. Oh, iya dong dengan sendirinya. Karena komitmennya itu. Iya. Kau ini. Iya. Padahal yang tahu ya pengacaranya pasti yang mengajukan. Oke, siapa lagi tadi? Ada pengacara spesialis mafia tanah ada. Ada. Waduh. Ada. Oh, memang kerja di situ dia ya. Ada. Dan kita tahu gini saja. Kalau mafia tanah itu kalau ada satu orang berada di 3 kasus sengketa tanah di tempat berbeda-beda, itu sudah indikasi. Tidak pasti tapi indikasi. Kok dia gila urusan semuanya diurusin. Iya. Kalau ada 3 kasus dia terlibat, kita tanya ini kau punya tanah atau memang ia niat. Jadi ada istilah daripada kita beli tanah, kita beli perkara. Kita bikinkan ini baru kita perkarakan. Iya. Dan ada pernah itu dicari tanah yang sengketa. Ada ya memang. Di koran ada. Dimodali. Iya. Nah, inilah saya bilang kalau kelas berat sudah main pengadilan karena biayanya cukup besar. Iya. Kalau ada satu buku saya yang menganalisa tentang sengketa tanah. Sengketa tanah itu range-nya legal cost 5-30%. Dari harga tanah. Dari harga tanah. 5-30%. Artinya tergantung stadium berapa ini. Oh, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Itu ya saya pernah kasih ajar di sekolah kita juga kan. 5-9. Bapak bayangin kalau tanah di Sudirman 6.000 meter, Pak. Iya. Triliun, Pak. Iyalah. Jadi kalau saya bilang 5% saja, kalau nilai legal cost-nya itu sampai 500 miliar, dia bisa modali berapa perkara? Ayolah. Iya kan? Boom. Lawannya sana juga boom. Ya 7 putusan yang berbeda. Coba. Jadi kalau tanah-tanah nilainya kecil, ya itu mah sebentar selesainya. Tapi kalau yang gede-gede nilainya Kelapa Gading, ya nilainya sudah sampai 700 miliar. Kalau 10% kan 70 miliar. Nah, ayolah kita berantem dengan 70 miliar. Saya sebagai pengacara, gugat sana lawannya, ini 70 miliar. Loh, kan itu bisa 3 perkara, Pak. Menariknya bagi orang-orang yang lawyer busuk itu ya. Ya, justru public interest di sini. Negara harus hadir. Negara harus memberes. Kenapa? Kasihan masyarakat yang tidak punya uang. Dia mau berkelahi dengan, iya kan? Dia mau berkelahi dengan orang yang, ya kan? Kalau kita punya proyek apartemen, misalnya 5.000 unit, ada yang gugat-gugat, ya kita korbanin 2-3 unit kan kelar urusannya. Iya. Kalau sistem kita masih begini, Iya. inilah yang perlu kita rubah. Perbaiki ya. Itu poinnya.